Mulai 1 Juli 2020, warga ibu kota DKI Jakarta wajib menggunakan kantong belanja ramah lingkungan. Pusat perbelanjaan, toko swalayan, pasar rakyat tidak lagi dibolehkan menggunakan kantong belanja plastik sekali pakai. Pelarangan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Pergub Nomor 142 Tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Dalam Pergub diatur, pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat harus mewajibkan seluruh pelaku usaha atau tenan menggunakan kantong belanja ramah lingkungan atau KBRL dan melarang kantong belanja plastik sekali pakai. Sebagai gantinya, pelaku usaha harus menyediakan kantong belanja ramah lingkungan secara tidak gratis. Aturan ini diluncurkan menyusul isu sampah plastik yang telah lama mencuat. Volume limbah plastik semakin mengkhawatirkan. Ditambah lagi, selama pembatasan sosial berskala besar PSBB, terjadi peningkatan frekuensi belanja secara daring, baik layanan antar maupun siap saji, ataupun belanja daring berbentuk paket. Penjual biasanya mengirim paket dengan bungkus plastik. Selain regulasi, yang tak kalah penting adalah kepedulian dan inisiatif masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik. Mengingat Indonesia tercatat sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Untuk itu, pemerintah harus terus melahirkan program-program yang akan menjadi solusi menyeluruh. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono dan jajarannya di Kementerian PUPR sudah memulainya menggunakan limbah plastik dalam pembangunan infrastruktur. Hanya saja, belum banyak yang tahu langkah inovatif ini. Baru dengar saya, Mbak. Belum. Kalau kayak gitu membahayakan itu nggak sih? Pernah dengar, tahu. Kalau misalkan kena api sedikit bisa kebakar gitu. Baru tahu sih, cuman nggak begitu familiar sama itu sebenarnya. Kalau untuk di Indonesia belum percaya. Gak pernah sih, gak pernah tahu, baru denger ini Mas. Cukup mengetahui meskipun saya nggak tahu detail, cuma saya udah dengar. Belum tahu juga. Secara kasat mata, aspal ini terlihat sama saja dengan aspal pada umumnya. Tetapi ini bukan aspal biasa. Ada campuran limbah sampah kantong kresek di dalamnya. Ini adalah aspal plastik. Pada proporsi yang tepat, campuran limbah kantong kresek menghasilkan keunggulan. Plastik menjadi semacam bahan tambahan terhadap campuran aspal minyak biasa. Hampir tak ada yang berbeda dalam proses pencampuran agregat di base camp. Agregat dingin dicampur dalam tabung pemanas drying drum. Proses pencampuran limbah kantong kresek dilakukan pada bagian akhir di dalam mixer. Jadi kalau kurang lebih 1 kali campuran di AMP itu kurang lebih sekitar 1000 kilo. Di dalam 1 ton ini diperlukan aspalnya kurang lebih 6%. Nah, campuran plastik itu ditakar kepada campuran atau kepada jumlah aspal yang 6% itu. Aspal menyelimuti agregat, menyelinap, terserap, mengisi rongga-rongga. Dengan penambahan limbah kantong plastik ke dalam agregat, kelekatan agregat kepada aspal menjadi lebih kuat atau tahan terhadap air. Kelekatan yang semakin tinggi menghasilkan kestabilan yang juga semakin tinggi terhadap beban lalu lintas. Lalu mengapa kantong kresek yang dipilih dari berbagai macam limbah plastik yang ada? Yang difokuskan kali ini mulai tahun 2017 yang lalu tuh, seperti saya tadi katakan, itu adalah sampah-sampah plastik dari low density polyethylene, LDPE kalau kita kenal. Itu adalah yang biasa dipakai di plastik-plastik kresek untuk kantong belanja. Nah, kebetulan ini juga yang sampai dengan saat ini tidak ada
penampungannya, tidak ada yang mengolahnya sebagai sampah, tidak ada yang mendaur ulangnya, itu pada intinya gitu. Limbah kantong kresek yang dibutuhkan untuk aspal plastik tidak sedikit. 1 km aspal plastik menggunakan 2,5 ton hingga 5 ton limbah kantong plastik. Sebagai pemberdayaan, Direktorat Bina Marga Kementerian PUPR bekerja sama dengan pemulung maupun bank sampah binaan Kementerian Lingkungan Hidup. Manfaatnya banyak. Warga di sini lingkungannya menjadi lebih bersih. Terus kita bisa memberdayakan warga sekitar. Ibu-ibu di sini kan ada yang cuma nganggur, daripada duduk-duduk kan bisa menambah pemasukan itu tadi. Setelah dipilah, dipastikan bersih, kantong kresek dicacah dengan ukuran tertentu. Walau limbah kantong kresek melimpah, kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk memanfaatkannya kembali ternyata menjadi kendala tersendiri. Oh, ternyata sampah kita berguna. Nah, dengan adanya sampah plastik yang dijadikan campuran aspal ini, kami berharap bahwa program seperti ini akan berkelanjutan. Setelah dicacah, barulah limbah kantong kresek siap dicampur dalam aspal untuk kemudian dihamparkan di atas jalan. Aspal plastik ini sudah diuji coba pada sejumlah proyek jalan nasional di beberapa wilayah Indonesia. Setelah melalui berbagai tahapan penelitian dan pengujian, plastik dinyatakan aman digunakan sebagai campuran aspal. Aman, jadi ini tadi berapa suhunya diukur? 150. Dia terdegradasi kalau temperaturnya lebih dari 280 derajat. Itu baru dia mengeluarkan racunnya, tapi ini masih jauh di bawah titik degradasinya plastik. Pemanfaatan aspal plastik sangat besar pengaruhnya untuk mereduksi sampah plastik. Jika penggunaan limbah plastik sekitar 6% dari kadar aspal dan 50% probabilitas konstruksi yang menggunakan teknologi jalan limbah plastik, maka potensi penggunaan limbah plastik untuk konstruksi jalan adalah 0,45 juta ton per tahun. Pemanfaatan limbah plastik untuk aspal menjadi persembahan Kementerian PUPR sebagai bagian dari solusi masalah sampah di tanah air. Menteri PU gunakan untuk aspal tidak hanya di 3 provinsi tapi di seluruh provinsi. Nanti akan kita berikan edaran agar aspal pemakaiannya dicampur dengan karet. Tahukah Anda Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebutkan salah satu struktur organisasi di dalamnya adalah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sebagaimana tergambar dalam struktur organisasinya. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Bina Investasi Infrastruktur, Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, dan Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan. Selain itu, terdapat beberapa unit pelaksana teknis di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yaitu Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1-7 yang terdapat di Banda Aceh, Palembang, Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, dan Papua, Balai Penerapan Teknologi Konstruksi dan Balai Material dan Peralatan Konstruksi. Target rencana strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2015-2019 adalah 1. Peningkatan kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional sebesar 15%, capaian hingga tahun 2017 sebesar 54%. 2. Peningkatan 90% badan usaha jasa konstruksi menjadi kualifikasi besar,
Capaian hingga tahun 2017 sebesar 173%. 3. Peningkatan 40% penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan. Capaian hingga tahun 2017 sebesar 18%. 4. Peningkatan 27% tenaga kerja tersertifikasi dengan rincian 500.000 tenaga terampil, 200.000 teknisi, dan 50.000 insinyur baru bersertifikat. Capaian hingga tahun 2017 sebesar 21%. 5. Peningkatan penggunaan beton pracetak sebesar 15%. Capaian hingga tahun 2017 sebesar 8%. Beberapa capaian strategis lainnya antara lain terbentuknya simpul kerjasama pemerintah dan badan usaha untuk investasi infrastruktur PUPR, penanganan kecelakaan konstruksi oleh Komite Keselamatan Konstruksi, penerbitan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, penyerahan Mobile Training Unit MTU, dan pelatihan mandiri untuk percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Beragam kegiatan strategis lainnya seperti pengembangan sistem informasi belajar intensif mandiri, CBIMA, dan Continuing Professional Development CPD terkait teknologi konstruksi serta pelatihan konstruksi di berbagai wilayah Indonesia. Pembangunan infrastruktur tentu membutuhkan SDM konstruksi yang andal dan memiliki kompetensi tinggi. Untuk itu, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi bertekad mengejar ketertinggalan SDM konstruksi dari aspek kuantitas maupun kualitas sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa sebagai implementasi nawacita. Pada saat ini, pemerintah sedang intensif melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Untuk mendukung suksesnya pembangunan infrastruktur tersebut, diperlukan dukungan kesiapan sektor jasa konstruksi dari aspek regulasi, kelembagaan, material, dan peralatan, hingga sumber daya manusia. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR bertugas melaksanakan pembinaan kepada semua pemangku kepentingan jasa konstruksi dengan memprioritaskan atau prioritas utama pembinaannya adalah sumber daya manusia pada tahun 2019. Indonesia merupakan negara penghasil karet nomor 2 terbesar di dunia setelah Thailand. Memiliki jumlah produksi mencapai sekitar 2,2 juta metrik ton, menjadi penyumbang 21% produksi karet alami dunia. Jumlah ladang perkebunan karet di negara ini juga sangat luas, mencapai 3,5 juta hektar. Banyaknya produksi karet di Indonesia berasal dari Pulau Sumatera dan Jawa. Namun rendahnya permintaan ekspor karet mentah dari tahun ke tahun menyebabkan kelebihan suplai dalam negeri, sehingga harga karet pun turun drastis. Pandemi COVID-19 yang tengah mewabah juga memengaruhi produksi karet yang semakin sulit diserap pasar. Salah satu upaya untuk menstabilkan harga karet adalah dengan meningkatkan konsumsi domestik. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Basuki Hadi Mulyono, punya formula khusus untuk menjadi bagian dari solusi. Kementerian PUPR menyiapkan anggaran sebesar 100 miliar rupiah untuk membeli 10.000 ton karet langsung dari petani di sejumlah wilayah produsen karet. Melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pusjatan Balitbang berupaya untuk memanfaatkan karet dalam bidang infrastruktur. Salah satunya sebagai bahan tambahan untuk aspal. Aspal karet merupakan hasil pencampuran aspal minyak dan karet dengan perbandingan tertentu yang dicampur secara panas. Karet alam yang dicampur ke dalam aspal panas akan terdispersi. Reaksi kimia terbentuk dengan bagian cair bitumen yang menyebabkan kadar aspaltin naik, sehingga aspal menjadi lebih kental dan keras, akan tetapi masih elastis.
Pusjatan Balitbang telah mengembangkan 3 teknologi aspal karet, yakni aspal karet alam cair, aspal karet alam padat, dan aspal serbuk alam teraktivasi. Aspal karet memiliki banyak kelebihan, antara lain dapat meningkatkan ketahanan aspal terhadap temperatur dan deformasi, mengurangi terjadinya pelepasan bulir, mampu meningkatkan kualitas perkerasan aspal dalam usia layanan, tidak mudah meninggalkan jejak roda pada saat aspal basah, dan daya tahannya yang lebih tinggi dibanding aspal biasa. Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kementerian PUPR agar memperluas penggunaan aspal karet untuk jalan nasional di seluruh Indonesia. Yang pertama kita sudah kirim tim ya, Pak Menko, Pak Menteri, Pak Menko Perekonomian, Pak Menteri ke Malaysia, ke Thailand ini sudah ya sana untuk mengajak produsen karet ini membuat policy kebijakan yang sama sehingga suplai ke pasar tidak terlalu banyak, suplai kita kendalikan sehingga harga kita harapkan kalau barangnya kurang harga pasti ya berkurang, pasti harga akan naik. Ya, ini sudah mulai kelihatan kenaikan itu dan akan kita harapkan akan mulai kelihatan lagi setelah yang kedua di dalam negeri sendiri hilirisasi digunakan. Menteri PU gunakan untuk aspal tidak hanya di 3 provinsi tapi di seluruh provinsi. Nanti akan kita berikan edaran agar aspal pemakaiannya dicampur dengan karet. Ya. Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 5 Palembang, Ditjen Bina Marga telah melakukan uji coba aspal karet di ruas Jalan Muara Beliti, Tebing Tinggi, Lahat, Sumatera Selatan sepanjang 4,37 km dari total panjang ruas 183 km dengan anggaran sebesar 30,55 miliar rupiah. Jalan Nasional Ruas Ciawi Sukabumi, ruas batas Karawang Cikampek, lintas Tengah Jawa, ruas Aji Barang, Banyumas, Kelampok, Banjarnegara. Preservasi jalan nasional ini bagian dari upaya menjaga kemantapan ruas-ruas jalan dalam mendukung kendaraan barang. Selain pembelian aspal karet dari petani, PUPR menyiapkan anggaran sebesar 25 miliar rupiah untuk pembelian resin produksi PT Perhutani sebesar 800 ton untuk pengecatan marka jalan. Kami yakin mewujudkan mimpi besar dimulai dari langkah kecil, langkah yang mengawali sebuah perjuangan. Untuk itulah Bina Marga hadir, menyertai perjalanan setiap elemen bangsa Indonesia. Kami memulainya lewat rencana matang, demi hasil yang berdampak nyata. Menjadi saksi kerja keras dan usaha setiap komponen di Indonesia.
menyambung satu harapan dengan harapan lain. Mengeliminasi jarak membuat yang jauh jadi dekat. Menghadirkan kebersamaan yang menjadi pengikat di masa depan. Memberi jalan pembuka untuk mengembangkan potensi bangsa. Kini lebih dari 7 dasawarsa Bina Marga menyertai kehidupan masyarakat dari ujung timur hingga ujung barat. Menjadi teman yang menyertai setiap perjalanan. Kini kami melangkah lebih lebar demi mewujudkan mimpi bangsa yang lebih besar. Bina Marga akan terus menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Perjalanan tanpa batas yang akan mengangkat Indonesia ke kancah dunia. Siapa sangka ternyata Indonesia memiliki cadangan aspal alam terbesar di dunia. Tersimpan 600 juta ton yang bisa dimanfaatkan hingga 200 tahun. Kekayaan alam ini berada di pulau kecil wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Pulau Buton. Maka dikenal sebagai aspal Buton, Asbuton. Sejarah aspal Buton diawali sejak zaman penjajahan Belanda. Ditemukan pada tahun 1924 oleh seorang geolog Belanda bernama W.H. Hetzel. Balitbang Kementerian PUPR terus berinovasi untuk mengolah asbuton secara efisien, sehingga mengurangi ketergantungan impor aspal minyak. Diketahui Indonesia masih mengimpor 75% aspal minyak dengan nilai impor sebesar $700 per tahunnya. Atau apabila dirupiahkan, angkanya sekitar 9,8 triliun rupiah. Untuk mengoptimalkan penggunaan asbuton, terciptalah CPHMA atau Cold Paving Hot Mix Asbuton. CPHMA adalah produk campuran beraspal siap pakai. Pencampuran dilakukan secara pabrikasi, kemudian didistribusikan dalam bentuk kemasan ukuran 25 kg. Dalam penggunaannya, CPHMA sangatlah praktis, tidak memerlukan bermacam-macam peralatan untuk pemasangannya, sehingga cocok diaplikasikan pada daerah terpencil dengan kondisi lalu lintas ringan, serta tidak tersedia mesin aspal mixing plant atau AMP. Cara kerjanya, CPHMA dapat langsung dihamparkan dan dipadatkan secara dingin atau pada temperatur udara. Kini CPHMA mudah didapatkan karena sudah diproduksi secara pabrikan di Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Asbuton memiliki ketahanan dan elastisitas yang tinggi dibandingkan dengan aspal ekstraksi. Jika terkena matahari dan hujan, asbuton akan semakin kuat dan padat.
Teksturnya pun elastis sehingga kecil kemungkinan mengalami keretakan. Pemanfaatan material lokal dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan merupakan langkah awal menuju kemandirian bangsa melalui swasembada bahan konstruksi. Pemanfaatan material lokal ini juga secara tidak langsung meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Kita ketahui bahwa kecuali Buton, Kanada, juga ada sebagian di Cina bagian utara yang saya dengar sebagai aspal alam, akan tetapi potensi aspal Buton ini jumlahnya miliaran ton. Sekali lagi potensi aspal Buton ini miliaran ton jumlahnya. Untuk itu 3 hal ini tentang murah, kualitas dengan kemudahan ini sudah dipenuhi oleh aspal Buton kita. Sehingga dalam kompetitif dengan aspal cair saya kira ini sangat sudah layak sekali. Oleh karena itu sekali lagi kami berharap dengan sangat sekali agar supaya pemerintah pusat khususnya Kementerian PU dapat menggunakan aspal Buton dalam pendistribusian pembangunan di seluruh Indonesia. Pada 2017, telah dilakukan replikasi perdana teknologi butur seal dan CPHMA untuk jalan dengan lalu lintas rendah hingga sedang di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini sekaligus memperkenalkan teknologi Asbuton kepada pemerintah daerah dan penyedia jasa tingkat provinsi, kabupaten, dan desa. Kementerian PUPR terus mendukung penggunaan Asbuton pada pekerjaan preservasi dan pembangunan jalan di Indonesia. Pada 2018 lalu, penggunaan Asbuton dilakukan pada jalan sepanjang 709 km yang tersebar pada ruas jalan di berbagai provinsi, di mana jumlah Asbuton yang dibutuhkan hampir 59.000 ton. Untuk meningkatkan penelitian dan pemanfaatan Asbuton, Kementerian PUPR membentuk Lokalitbang Asbuton yang berlokasi di Kabupaten Buton. Unit kerja ini bertugas melakukan penelitian dan pengembangan Asbuton, serta melakukan pengujian dan sertifikasi produk dan teknologi Asbuton. Sehingga ke depannya, Asbuton menjadi produk unggulan dibandingkan dengan jenis aspal lainnya, dan Indonesia bisa jauh lebih berhemat.